Kita sudah selesai membahas materi mengenai operator, di mana kita sudah pelajari ada beberapa jenis operator, yaitu operator aritmatika, operator unary, operator comparison, operator kondisional, dan juga operator assignment. Dan kemudian kita juga sudah belajar bagaimana membaca inputan dari keyboard dan juga konversi nilai satu string menjadi suatu tipe data primitif. Oke, seperti biasa, di akhir materi kita akan memberikan latihan, di mana latihan ini untuk melatih agar yang mengikuti video ini langsung mencoba apa yang sudah dipelajari. Oke, untuk materi operator dan pembacaan input dari keyboard, kita akan membuat latihan sebagai berikut. Jadi latihan pertama adalah peserta diminta untuk membuat satu kelas, namanya Lesson 64 Exercise 1. Jadi kelas ini merupakan program untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang, di mana program akan meminta user mengisi panjang dan lebar persegi panjang. Nah, setelah itu program akan menghitung keliling dan luas persegi panjang. Sebelum kita lihat contohnya, simulasinya, mungkin kita coba ingat kembali pada waktu kita SD atau SMP, kita sudah belajar mengenai geometri, dan salah satu bentuk geometri adalah persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki P yaitu panjang, dan L yaitu lebar. Nah, untuk menghitung keliling persegi panjang itu ada rumus, yaitu 2 dikali P ditambah L. Jadi 2 dikali panjang tambah lebar. Sedangkan untuk menghitung luas persegi panjang, itu menggunakan rumus adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, jadi itu adalah rumus matematika yang baku untuk menghitung keliling dan luas persegi panjang. Oke, nah nanti diharapkan program yang dibuat masing-masing, oke, itu kira-kira jalannya seperti ini. Nah, jadi program akan menampilkan ini tulisan program menghitung keliling dan luas persegi panjang. Kemudian program akan menampilkan gambar dari persegi panjang, di mana ada P panjang, L lebar, dan kemudian program meminta user untuk mengisi panjangnya. Sisi panjangnya berapa? Contoh kita isi 3. Kemudian sisi lebarnya berapa? Kita isi 4. Nah, maka program akan otomatis menghitung keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali P ditambah L. 2 dikali P ditambah L. Nah, nilainya kita ganti dengan yang kita isi tadi. Jadi 2 dikali P-nya 3, L-nya 4, dan hasil perhitungannya adalah 14 cm. Jadi kita asumsinya satuan yang digunakan adalah cm. Oke, kemudian luas persegi panjang itu rumusnya adalah P dikali L. Nah, P-nya tadi kita isi 3, L-nya tadi kita isi 4, maka luas persegi panjang adalah 12 cm persegi. Nah, jadi kira-kira itu untuk soal latihan pertama. Berikutnya, kita akan mengerjakan latihan yang kedua. Jadi, latihan yang kedua kira-kira seperti ini. Kita akan buat satu kelas dengan nama Lesson 04 Exercise 2. Di mana program ini adalah untuk menghitung sisi miring suatu segitiga siku-siku dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi program akan meminta user mengisi alas dan tinggi segitiga siku-siku. Setelah itu program akan menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Nah, sama, ini juga mungkin pelajaran matematika, geometri waktu SMP ya. Itu jadi jika kita memiliki satu segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang memiliki sudut 90 derajat, di mana alas segitiga adalah A, kemudian tinggi segitiga B, maka sisi miring segitiga C itu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Jadi C sama dengan jadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi itu menggunakan rumus Pythagoras.
Jika kita mengetahui nilai A, yaitu uh, dasarnya segitiga, kemudian B yaitu tingginya segitiga, maka kita bisa menghitung panjang sisi miring dari segitiga yaitu C. Dengan rumus C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, nah, kira-kira nanti program yang kalau berhasil dibuat, itu akan seperti ini. Nah, jadi seperti biasa, program akan menampilkan informasi. Program menghitung sisi miring segitiga siku-siku dalam tutup kurung yaitu Pitagoras. Kita coba gambarkan, ya mungkin tidak terlalu bagus ya, tapi cukup untuk menggambarkan bahwa ini adalah bentuk segitiga, di mana A itu adalah alas segitiga, B itu tinggi segitiga, C itu adalah sisi miring segitiga. Nah, di ini kita tuliskan juga rumusnya, bahwa C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana A sisi datar, B sisi tegak, C sisi miring. Nah, contoh kalau kita isi A3, nah nanti program akan menghitung sisi miring C sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian nilainya kita ganti, C sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat, itu C sama dengan 5. Oke, itu penjelasan untuk soal kedua. Berikutnya kita akan terus ke latihan ketiga. Nah, jadi di latihan ketiga ini, itu kita buat kelas dengan nama Lesson 04 Exercise 3, di mana kelas ini merupakan program untuk menghitung akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ya, jadi ini harusnya di pelajaran SMP juga sudah ada ya, SMP atau SMA. Jadi kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat dan ada rumus yang membantu menghitung akar dari persamaan kuadrat. Jadi awalnya program akan meminta user mengisi nilai-nilai persamaan kuadrat. Nah, jadi kira-kira persamaan kuadrat itu seperti ini ya. Jadi bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan 0. Maka kita perlu mencari X itu berapa sih nilainya. Nah, itu ada rumusnya ya. Jadi untuk mencari akar, ini disebut X ini akar ya. Jadi untuk mencari akar persamaan kuadrat itu ada rumus, yaitu rumus ABC. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi akar pertama adalah minus B ditambah akar pangkat 2 dari B kuadrat minus 4AC dibagi dengan 2A. Sedangkan akar yang kedua itu adalah minus B dikurangi akar pangkat 2 dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Jadi ini ada rumusnya, ini persamaannya, ini rumus-rumusnya untuk mencari akar persamaan kuadrat. Oke, jadi cara kerja program adalah program akan meminta user mengisi nilai persamaan kuadrat, yaitu meminta mengisi A, mengisi B, dan mengisi C. Kemudian setelah nilai A, B, dan C itu diisi, program akan mencari nilai X1 dan X2 ya dengan menggunakan rumus ini. Nah, jadi kira-kira program bentuknya seperti ini jika dijalankan. Jadi akan muncul tulisan program persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kemudian X1-nya, akar pertama adalah minus B plus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Kemudian X2 itu sama dengan minus B minus akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Oke, contoh kita isi ya. A misalkan 1, kemudian B 8, kemudian C 12. Nah, maka akan muncul kira-kira seperti ini. X1 rumusnya kita tampilin, kemudian kita ganti nilainya B8, B8, AC 1, 12, A1. Nah, nanti akan menghasilkan nilai minus 2.
Begitu juga dengan rumus yang kedua, mencari akar yang kedua, yaitu minus B minus akar. Kita ganti nilainya, minus 8, minus 8 kuadrat, minus 4 kali 1 kali 12, dan seterusnya, dan akan menghasilkan nilai minus 6. Ya, jadi kira-kira itu cara kerja untuk soal ketiga. Jadi kita menggunakan rumus ABC untuk menghitung akar dari persamaan kuadrat. Kalau kita perhatikan, dari ketiga soal yang tadi disampaikan, itu apa yang ditampilkan di konsol itu ada beberapa karakter yang khusus ya. Jadi contohnya di lesson 04 exercise 1, itu kita ada menampilkan kotak atau persegi panjang. Nah, ini sebenarnya bukan grafis, tapi ini adalah karakter khusus yang dirangkai sehingga menampilkan seolah-olah kotak ya. Begitu juga tadi kita udah lihat, nah ini karakter khusus juga untuk menampilkan alas dengan tinggi itu seolah-olah nyambung. Begitu juga kita menggunakan karakter khusus untuk menampilkan lambang akar pangkat 2 ya. Nah, begitu juga nih ada angka di atas ya. Nah, ini angka di atas, jadi A2, 2-nya di atas, B2, 2-nya di atas. Nah, untuk karakter-karakter ini, kita menggunakan ASCII ya. ASCII itu adalah karakter khusus yang dapat digunakan untuk menampilkan karakter khusus di konsol. Nah, untuk itu, di komen video ini, itu akan ditambahkan satu tautan untuk mendownload kelas namanya Lesson 04 Suplemen. Di mana Lesson 4 Suplemen ini itu menampilkan karakter-karakter khusus yang dapat digunakan untuk membuat program sesuai dengan latihan yang disampaikan. Jadi untuk mengerjakan latihan 1 untuk menggambar kotak, kemudian latihan 2 menggambarkan segitiga, dan juga menggunakan akar dan angka 2 yang di atas, itu menggunakan karakter-karakter khusus yang ada di source code ini. Begitu juga dengan di soal ketiga, itu kita menggunakan karakter khusus untuk akar juga, kemudian pangkat 2, dan kemudian garis bawah yang menyatu dan tidak terpisah. Nah, jadi silakan dicoba kita jalankan karakter khusus apa yang ada di suplemen ini. Nah, jadi sebenarnya untuk menampilkan lambang akar pangkat 2 itu kita menggunakan karakter ASCII yaitu 0x221A. Kemudian untuk menampilkan angka 2 yang di atas itu kita menggunakan karakter ASCII yaitu 0x00B2. Begitu seterusnya, dan untuk menggambarkan kotak tadi persegi panjang itu sebenarnya kita menggunakan kombinasi dari ini. Kombinasi dari karakter ASCII untuk garis lurus, garis tegak, kemudian siku kiri, kemudian garis mendatar, siku kanan bawah, dan siku kiri bawah. Nah, ini semua digunakan untuk menghasilkan tampilan seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Jadi silakan digunakan ASCII ini. Dan juga untuk mencari akar pangkat 2, itu kita menggunakan metode khusus ya. Metode khusus yaitu SQRT. Jadi sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di variabel. Kita sempat menggunakan metode SQRT dari kelas math. Itu untuk mencari satu nilai. Contohnya kita mau cari nilai akar pangkat 2 dari 16 ya. Akar pangkat 2 dari 16, nah itu hasilnya adalah 6. Jadi akar pangkat 2 dari 4, sorry. Akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Ya. Jadi untuk menghitung akar pangkat 2 dari satu bilangan, kita menggunakan metode SQRT dari kelas math. Nah, ini contohnya biar dapat digunakan untuk mengerjakan soal latihan yang 1, 2, dan 3. Oke, kalau gitu silakan soal latihan 1, 2, dan 3 dikerjakan sesuai dengan penjelasan tadi. Dan jika sudah selesai, soal latihannya boleh dikirim ke alamat email berikut, sehingga nanti akan bantu diperiksa apakah pengerjaannya sudah sesuai atau belum.
Jika ada pertanyaan mengenai soal yang diberikan atau apapun itu mengenai video ini, boleh dituliskan di bagian komentar. Nanti akan coba dibantu dijawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Oke, ditunggu jawabannya dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi.